Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu lagi dengan saya Pahen di ruangnya belajar seni budaya. Pertemuan kali ini masih sama membahas tentang seni fragmen. Kita sudah membahas tentang bagaimana caranya membuat sebuah naskah fragmen, apa itu fragmen, kemudian bagaimana merancang sebuah pementasan seni fragmen. Kali ini kita akan belajar tentang pementasan fragmen. Tapi sebelum masuk ke dalam pembahasan, ada baiknya yuk sama-sama kita patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan dengan baik. Ada beberapa hal yang harus dilakukan sebelum pementasan fragmen ini dilakukan. Apa saja? Yang pertama adalah memilih naskah. Naskah harus dipilih dengan baik dan tepat. Apa saja yang harus diperhatikan di dalam memilih naskah? Yang pertama, naskah harus mengandung nilai filosofi, yaitu memiliki wawasan yang luas, memiliki penyadaran diri untuk penonton yang melihat pementasan fragmen kita. Ada nilai moralnya, ada nilai pendidikannya, ada nilai agamanya di sana. Kemudian naskah harus mengandung nilai artistik. Naskah yang dipilih hendaknya memiliki nilai seni atau unsur keindahan. Yang ketiga, naskah harus mengandung nilai etika, bermanfaat bagi penonton dan pembaca naskahnya. Naskah tidak hanya bertujuan untuk mengajak penonton ikut larut dalam lakon atau drama yang kita mainkan pada tokohnya, tetapi bertujuan lebih dalam untuk menjaga moral dari penontonnya. Oleh karena itu, di dalam memilih naskah harus memperhatikan nilai etika. Di dalam memilih naskah juga harus memperhatikan nilai komersial, yaitu menarik minat penonton atau bernilai jual, supaya penonton mau datang, mau menyimak, mau memperhatikan seni fragmen yang kita perankan. Yang kedua adalah menentukan atau menunjuk sutradara. Sutradara ini adalah orang yang bisa bertanggung jawab sekaligus dapat memimpin kelompoknya, dapat memimpin pemain-pemain di dalam seni fragmennya, dapat bertanggung jawab terhadap naskahnya, dapat bertanggung jawab terhadap jalannya pementasan, dapat bertanggung jawab terhadap properti, kemudian panggung, kemudian latar, semua latar yang ada yang diperlukan di dalam seni fragmen. Yang ketiga adalah memilih aktor atau pemeran atau pemainnya. Pemain dipilih berdasarkan kebutuhan perannya, kesesuaian fisik aktor dengan tokohnya, dan kemampuan akting dari si pemainnya. Itu yang harus diperhatikan dalam memilih aktor. Lalu siapa yang memilih aktor? Yang memilih aktor yaitu adalah sutradara melalui proses seleksi pemain. Yang keempat adalah memilih kru administrasi. Kru administrasi adalah pelaksana non-teknis di dalam tim produksi. Tugasnya untuk membantu sutradara dan pemain supaya pementasan bisa berjalan dengan baik. Lalu ada apa saja kru administrasi yang dibutuhkan? Yang pertama adalah kesekretariatan. Ini bagian surat menyurat, bagian pengumpulan naskah itu ada di kesekretariatan. Kemudian yang kedua adalah bagian bendahara, ini bagian keuangan. Kemudian ada bagian kerumah tanggaan, ini yang mengatur tata rias, tata busana, panggung, properti, tata suara, tata cahaya. Ini ada di bagian kerumah tanggaan. Kemudian ada bagian humas. Humas ini adalah hubungan masyarakat supaya pementasannya dapat berjalan dengan baik, tidak ada gangguan dari pihak luar atau ada kericuhan dari penonton. Kemudian ada bagian publikasi. Ini adalah bagian iklan, bagian yang memiliki nilai jualnya, mengajak penonton untuk mau menyaksikan pementasan fragmen. Kemudian ada bagian dokumentasi, bagian keamanan, dan bagian pembantu umum.
Kalau semua itu sudah dipersiapkan dengan baik, nah sekarang kita masuk ke latihan seni fragmennya supaya tidak berantakan nanti pas penampilannya. Latihan yang pertama adalah proses membaca naskah. Ini penting banget supaya tidak ada kesalahan, supaya pemain dapat memahami, memaknai peran yang akan dimainkan. Gimana caranya proses membaca naskah ini? Yang pertama adalah pemain membaca naskah secara berulang-ulang, berkali-kali, berangkai, dan menyeluruh. Artinya tidak memandang si pemain ini memainkan tokoh apa. Naskah semuanya harus dibaca, meskipun bukan perannya. Kemudian dibaca secara pelan dan teliti. Dari satu kata ke kata lainnya, perhatikan tanda bacanya, perhatikan hubungan antar kalimatnya. Itu yang harus diperhatikan di dalam proses membaca naskah, supaya pemain dapat memahami situasinya, dapat memahami pesan yang ingin disampaikan, dapat memahami penjiwaannya, dapat berimajinasi ketika di atas panggung nanti bagaimana. Setelah proses membaca naskah, yang kedua adalah proses menghafal dialog. Pemain harus menghafal dialognya. Yang ketiga adalah merancang blocking dan fokus. Blocking adalah keberadaan dan posisi tiap pemainnya di atas panggung. Arah hadap pemain. Pemain yang satu dengan pemain yang lain menghadap ke arah apa? Kemudian arah geraknya sesuai dengan tujuan pemainnya. Ini harus sesuai dengan naskahnya, sesuai dengan tuntutan ceritanya. Untuk bergerak ke tempat lain, dari satu tempat ke tempat lainnya atau dari sudut ke sudut yang lainnya, pemain harus memiliki tujuan, alasan, atau motivasi yang kuat. Ini juga tidak terlepas dari naskah dan perannya. Blocking ini diperlukan untuk membuat penonton ini terfokus pada adegan dari satu tokoh ke tokoh lainnya di atas panggung, dan menjaga agar setiap pemain dapat terlihat jelas dengan memanfaatkan ruang di atas panggung. Jadi pemainnya kelihatan jelas oleh penonton. Mimiknya, ekspresinya, semuanya terlihat oleh penonton. Blocking juga bertujuan untuk mengatur keseimbangan, supaya komposisi pemain di atas panggung ini berimbang, tidak hanya memenuhi satu sisi saja. Jika pemain menumpuk di satu sisi saja, sementara sisi lainnya kosong, akan tercipta pemandangan yang kurang enak dilihat oleh penonton. Yang keempat adalah latihan run through. Ini adalah proses latihan secara menyeluruh, dari awal sampai akhir tanpa naskah. Naskahnya bagaimana, dialognya bagaimana, blockingnya bagaimana, ini dilakukan secara menyeluruh dari awal sampai akhir. Kemudian kalau sudah selesai, sutradara ini akan memberikan masukan atau kritik kepada pemainnya di akhir sesinya melalui kegiatan evaluasi. Di proses latihan ini, pemain harus sudah hafal dialognya, harus sudah hafal blockingnya. Yang kelima ada latihan teknik. Latihan teknik ini berkaitan dengan kebutuhan di atas panggung. Yang pertama, latihan propertinya, posisi propertinya di mana, properti apa saja yang digunakan. Kemudian tata panggungnya bagaimana, kemudian tata busananya, pakaiannya seperti apa. Kemudian latihan tata cahaya atau tata lampunya, latihan menyoroti pemainnya seperti apa, kapan cahaya itu harus bersinar, kapan cahaya itu harus redup, di posisi sebelah mana cahaya itu harus muncul. Kemudian tata riasnya bagaimana, tata suaranya juga harus diperhatikan, background dari lagunya, backsongnya juga harus diperhatikan yang digunakan apa, suaranya terdengar dengan jelas atau tidak ke penonton. Itu semua harus dilatih secara teknik. Yang keenam adalah latihan dress rehearsal. Ini adalah latihan terakhir.
latihan secara lengkap dan menyeluruh. Sudah menggunakan properti, sudah menggunakan busananya, tata riasnya, tata panggungnya, tata cahayanya, tata suaranya, semua sudah digunakan. Latihan terakhir. Latihan terakhir ini dibagi menjadi gladi kotor dan gladi bersih. Gladi kotor biasanya dilakukan 2 kali. Ini tujuannya untuk mendapatkan kritikan atau saran supaya penampilannya bisa lebih bagus lagi. Nah, di gladi bersih ini sudah tidak ada kritikan dan saran. Semua kritikan dan saran sudah masuk di dalam gladi bersih ini. Dan yang ketujuh adalah pementasannya. Nah, pemain ini nggak boleh telat sama sekali ketika mau melaksanakan pementasannya untuk melakukan semua persiapan sebelum pementasan dilakukan. Kalau pementasannya sudah selesai, yang terakhir harus dilaksanakan evaluasi dan laporan. Ini sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap semua hal yang terjadi di dalam pementasan fragmen. Mulai dari laporan sutradaranya, laporan pemain-pemainnya, laporan kru-krunya, semua bagian yang ada di dalam krunya, semua bidangnya, itu melaporkan dan mengevaluasi kinerjanya masing-masing. Ini biasanya dibarengi dengan pembubaran panitia. Kemudian dilakukan evaluasi atau laporan secara tertulis. Dokumentasinya lengkap. Itu adalah rangkaian dari seluruh proses pementasan seni fragmen. Mudah-mudahan kalian bisa memahami penjelasan kali ini. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya, masih seputar seni dan budaya. Selalu jaga kesehatan, terus belajar, dan tetap kreatif. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.